Assalamualaikum adik-adik semuanya. Kali ini kita akan membahas tematik kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 2, mengenai udara bersih bagi kesehatan. Sebelum menyaksikan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Sekarang siapkan buku tema 2-nya dan buka halaman 57. Dalam video ini, kami hanya membahas soal-soalnya saja. Meskipun demikian, adik-adik harus tetap membaca materi yang ada di buku tema ini, supaya adik-adik lebih memahami materi kita hari ini. Halaman 58, soal nomor 1. Apa penyebab penyakit asma? Penyebab penyakit asma adalah adanya penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Soal nomor 2. Apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Yang terjadi adalah terjadinya penyumbatan saluran pernapasan. Soal nomor 3. Apa gejala awal penyakit asma? Gejala awalnya meliputi batuk, terutama pada malam hari atau dini hari. Kemudian napas berbunyi, yang terdengar jika pasien menghembuskan napasnya. Kemudian rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Soal nomor 4. Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Pasien mengalami serangan batuk yang hebat. Kemudian, sesak napas yang berat. Kemudian, napas tersengal-sengal. Kemudian, mengalami sianosis. Kemudian, sulit tidur. Dan yang terakhir adalah, kesadaran si pasien menurun. Soal nomor 5. Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Karena sangat berbahaya dan bisa mengancam jiwa si penderita asma. Soal nomor 6. Bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Posisi yang terbaik adalah posisi duduk. Soal nomor 7. Adakah anggota keluargamu atau orang di sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa namanya? Jika ada, jawab ada. Jika tidak ada, jawab saja tidak ada. Namun jika ada, adik-adik harus menyebutkan namanya. Masih di halaman 58, carilah informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernapasan. Carilah informasi mengenai penyebab, gejala, dan cara pengobatannya. Tuliskan dalam bentuk bagan. Kami sudah merangkumkannya untuk adik-adik semua, dan sudah kami buat dalam bentuk bagan. Semoga bagan ini bisa membantu adik-adik semuanya. Kami kasih waktu untuk adik-adik semuanya, agar bisa menyalin bagan ini. Selamat mengerjakan, dan tetap semangat. Sekarang tiba pada halaman 60. Amati dua gambar tarian pada halaman 59. Maksudnya adalah tari piring, dan tari rangguk ayak. Nama properti yang digunakan pada tari piring. Properti yang digunakan pada tari piring adalah piring. Nama properti yang digunakan pada tari rangguk ayak. Properti yang digunakan pada tari rangguk ayak adalah rebana. Masih di halaman 60. Ayo berdiskusi. Nomor 1. Apa yang dimaksud properti tari? Properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan gerakan tari. Nomor 2. Benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Benda yang dapat digunakan antara lain selendang, topeng, gendawa, tombak, piring dan lain-lain. Nomor 3. Apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari? Yang menjadi dasar pemilihan adalah berdasarkan tema tari. Nomor 4. Apa fungsi properti tari? Fungsinya yaitu untuk membantu penari menyampaikan maksud dari gerakan tari yang dilakukan. Ayo mengamati. Halaman 61. Lihatlah pertunjukan tari yang menggunakan properti. Kamu dapat menonton langsung atau dari rekaman dalam VCD. Setelah menonton, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa nama tari yang kamu tonton? Misal tari yang saya tonton adalah tari Bambangan Cakil. Nomor 2. Dari daerah mana tarian tersebut? Tari tersebut adalah dari daerah Jawa Tengah. Nomor 3. Benda apa yang digunakan sebagai properti? Benda yang digunakan antara lain keris, busur, selendang dan lain-lain. Nomor 4. Menurutmu sesuaikah properti yang digunakan? Menurut saya sesuai, karena properti yang digunakan sesuai dengan gerakan tari dan cerita pada tari. Alhamdulillah akhirnya selesai sudah pembahasan soal-soal pada pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.